semua, berjumpa lagi bersama Hikari. Kali ini kita akan membahas tentang hewan yang berbahaya di sekitar kita. Kita tidak hidup sendiri. Di sekitar kita ada makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan. Hewan maupun tumbuhan banyak memberi manfaat bagi kita. Namun, tidak sedikit pula yang dapat membahayakan. Hewan yang berbahaya adalah hewan yang mempunyai racun, bisa menyerang dengan gigitan, cakaran, tandukan, menyengat, menerkam, serta serangan lain yang dapat menimbulkan luka, sakit penyakit, hingga kematian. Hewan berbahaya bisa menyakiti kita jika mereka terasa terancam atau ketika mereka berusaha melindungi diri. Nah, untuk mengetahui hewan berbahaya apa saja yang ada di sekitar kita, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Episode 17. Hewan yang berbahaya di sekitar kita. Nyamuk. Kata hewan adalah kata serapan dari bahasa Arab hewanan yang berarti binatang. Perkataan satwa adalah pinjaman dari bahasa Sanskerta yang berarti makhluk. Dalam bahasa Inggris hewan disebut animal, dari bahasa Latin yaitu animalis yang berarti memiliki napas. Hewan adalah organisme yang tersusun atas banyak jaringan yang membentuk organ. Organ membentuk sistem organ yang selanjutnya membentuk satu makhluk hidup tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas yang membentuk kerajaan biologi animalia. Kerajaan biologi animalia merupakan salah satu kerajaan yang paling beragam, yaitu terdiri mamalia, ikan, burung, reptil, amfibi, serangga, dan lain sebagainya. Hewan mengonsumsi bahan organik atau sebuah bahan makanan yang berasal dari makhluk hidup lain, menghirup oksigen tanpa bergerak dan berkembang biak dan bertumbuh. Setiap makhluk hidup tersebut memiliki manfaat yang beragam. Selain berguna untuk lingkungan, manfaat hewan juga sangat dirasakan oleh manusia. Manfaat hewan yang paling utama adalah sebagai sumber penghasil bahan makanan. Manusia memanfaatkan banyak spesies hewan lain untuk makanan seperti daging, susu, dan telur. Untuk material seperti kulit, wool, dan material lainnya. Sebagai peliharaan seperti ikan, bulung, anjing, kucing, dan hewan lainnya. Sebagai hewan pekerja untuk dimanfaatkan tenaganya dan dapat dijadikan juga sebagai sarana transportasi. Seperti kerbau digunakan untuk membajak sawah. Unta sebagai hewan angkut bagi orang-orang yang mau berpergian melintasi lingkungan besar seperti gunung pasir dan yang lainnya. Serta hewan lainnya sebagai olahraga, seperti olahraga berkuda maupun rodeo, sebagai olahraga yang melibatkan seorang penunggang yang menunggangi seekor banteng, dan olahraga lainnya. Selain manfaat hewan yang bermanfaat bagi kita, ada juga hewan-hewan yang berbahaya. Jika berbicara tentang hewan yang paling berbahaya di dunia, kebanyakan dari kita akan langsung terbayang singa atau hiu. Kita menganggap hewan yang berbahaya adalah hewan yang ukurannya besar dan nampak buas dengan taring yang besar. Padahal, hewan yang paling berbahaya, beberapa di antaranya justru berukuran kecil dan sering sekali kita sepelekan. Jadi, hewan-hewan apa saja yang paling berbahaya bagi kita tersebut? Di episode kali ini, kita akan membahas salah satunya, yaitu nyamuk. Nyamuk adalah hewan yang mempunyai metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Istilah metamorfosis sendiri merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, khususnya pada serangga dan amfibi. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, katak, kecoa, nyamuk, dan capung. Saat hewan mengalami metamorfosis
metamorfosis terjadi perubahan fisik serta setelah kelahiran atau penetasan. Nyamuk adalah salah satu hewan yang mempunyai metamorfosis sempurna. Tubuh nyamuk tentunya berwarna hitam kecoklatan. Ukuran tubuhnya yang sedang mencapai 3 hingga 4 cm. Tubuh dan tungkainya ditutupi sisik dan garis-garis putih keperakan. Di bagian punggung tubuhnya tampak 2 garis melengkung vertikal di bagian kiri dan kanan yang jadi ciri dari hewan ini. Habitat nyamuk yang paling banyak ditemukan yaitu di kolam, genangan air hujan, rawa, parit, sungai, dan wadah tempat penampungan air. Nyamuk tertarik akan aroma asam dan aroma lain yang dapat ditemukan pada permukaan kulit dan keringat kita. Nyamuk jantan hanya mampu hidup sekitar seminggu sampai 10 hari. Sedangkan nyamuk betina dapat hidup antara 3 sampai 4 minggu dan bahkan bisa lebih lama tergantung jenisnya. Umumnya makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis lainnya yang sebagian besar dibab oleh tanaman. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Nyamuk jantan cukup memakan nektar untuk energi dan kelangsungan hidup, karena nyamuk jantan tidak membutuhkan zat protein tambahan untuk bertelur. Sedangkan nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Nyamuk masuk ke dalam kelompok hewan yang paling berbahaya bagi kita. Gigitan nyamuk tidak hanya membuat kulit gatal dan bentol-bentol, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan dan jiwa kita, karena nyamuk bisa membawa kuman atau virus yang mematikan. Gigitannya menyebabkan benjolan dan rasa gatal yang terjadi setelah nyamuk menggunakan bagian mulutnya untuk menusuk kulit dan menghisap darah kita. Benjolan biasanya hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Terkadang gigitan nyamuk menyebabkan pembengkakan, nyeri, dan kemerahan di area yang lebih luas. Nyamuk termasuk golongan serangga yang dikenal sebagai vektor penyakit pada hewan dan manusia. Vektor sendiri adalah kelumpuhan hewan yang anggotanya sangat beraneka ragam, seperti laba-laba, kelabang, udang-udangan, dan serangga, yang dapat menularkan, memindahkan, dan menjadi sumber penular penyakit. Gigitan nyamuk pembawa virus atau parasit tertentu dapat menyebabkan penyakit parah, mulai dari malaria, demam berdarah, demam chikungunya, sampai kaki gajah. Terkhusus penyakit gigi gajah yang sebabnya disebabkan oleh cacing, tetapi dapat ditularkan juga melalui gigitan berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat kronis. Kronis artinya kondisi yang berlangsung dalam kurun waktu lama atau terjadi secara perlahan-lahan. Ada beberapa jenis penyakit yang muncul dan penularannya disebabkan oleh nyamuk. Di antaranya adalah yang pertama, malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk betina Anopheles atau nyamuk malaria. Malaria tidak dapat menular secara langsung, tetapi bisa menyebab salah satunya melalui transfusi darah. Tubuh nyamuk Anopheles berwarna coklat gelap dan ada pula hitam. Selain itu, nyamuk Anopheles juga mempunyai mulut hisap yang panjang hingga kira-kira sama dengan antenanya. Jika menemukan nyamuk yang menggigit dan menghisap darah dengan posisi 45 derajat, bisa dipastikan itu adalah nyamuk Anopheles. Sudut 45 derajat itu seperti sudut yang lancip atau sudut yang besarnya antara 0 derajat atau belum membentuk sudut siku. Supaya lebih mengenal jenis nyamuk berbahaya ini, berikut adalah gambar dari nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles suka berada di tempat yang gelap atau keluar pada malam hari. Nyamuk Anopheles juga lebih suka menempati air kotor. Jenis nyamuk ini dapat memulut parasit plus medium penyebab malaria. Setelah memasuki tubuh manusia, parasit akan melakukan perjalanan ke hati, berkembang biak,
dan menyerang sel darah merah yang bertugas membawa oksigen. Setelah masuk ke dalam darah, parasit akan bertelur dan berkembang biak sehingga sel darah merah menjadi pecah dan menyebabkan kondisi tubuh akan mengalami lebih sakit dari sebelumnya. Penderita penyakit malaria ini akan menunjukkan beberapa gejala beberapa hari setelah terinfeksi parasit yang dibawa oleh nyamuk Anopheles, seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, berkeringat dan kedinginan, merasa bingung, lelah, sakit perut, diare, kehilangan selera makan, sakit tenggorokan, batuk, kesulitan bernafas, dan nyeri otot kulit serta sklera menjadi kuning. Sklera itu adalah bagian dari bola mata kita yang normalnya berwarna putih ya. Jika memiliki beberapa gejala seperti yang disebutkan tadi dan berlangsung beberapa minggu atau menjadi lebih parah, segera periksa ke dokter ya. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir akibat dari penyakit ini, sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan. Orang yang meninggal akibat penyakit ini jumlahnya sudah jutaan jiwa. Jadi kita harus berhati-hati ya. Walaupun mudah menular melalui gigitan nyamuk, malaria bisa sembuh secara total bila diatasi dengan tepat. Kedua, demam berdarah. Demam berdarah tinggi atau DBD merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi. Demam berdarah adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Dua jenis nyamuk yang paling sering menyebabkan virus tinggi ini umumnya ditemukan di sekitar pemukiman. Supaya lebih mengenal jenis nyamuk berbahaya ini, berikut adalah gambar dari nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri seperti tubuhnya yang kecil, berwarna hitam, memiliki pola sisik terang dan gelap dan unik di perut dan dada, serta belang pada kaki yang terlalu menggerak bergantian. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti pada pembawa virus DBD dapat dibedakan dari bentuk dan corak warnanya. Dengan mengetahui ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti, kita bisa lebih waspada jika menemukan banyak nyamuk jenis ini bertebaran di lingkungan sekitar rumah. Nyamuk Aedes aegypti merupakan nyamuk yang membawakan virus tinggi penyebab penyakit demam berdarah. Penyebaran virus oleh nyamuk Aedes aegypti murah sekali terjadi terutama saat memasuki musim hujan. Hal ini karena curah hujan yang tinggi membuat kondisi lingkungan sangat mendukung baginya untuk berkembang biak. Nyamuk Aedes aegypti memilih bersarang dan bertelur di tempat yang lembab seperti genangan air yang jernih. Di dalam rumah, nyamuk ini banyak ditemukan berkembang biak di tempat penampungan air. Misalnya bak mandi, vas bunga, air, atau tempat minum hewan peliharaan. Nyamuk juga dapat bersembunyi di sudut rumah yang gelap, seperti kolong tempat tidur atau di balik lemari. Di luar rumah, ini bersarang dan berkembang biak di lubang pohon yang tergenang air. Nyamuk ini bisa melihat kita kapan saja, tetapi biasanya lebih aktif di malam hari. Berikutnya, nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk Aedes albopictus diketahui memiliki ciri fisik yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nyamuk Aedes aegypti. Berdasarkan ukuran tubuhnya, nyamuk Aedes albopictus memiliki kemampuan terbang lebih jauh. Nyamuk jenis ini akan mudah dikenali dari sisik hitam mengkilat dan sisik putih kemerahan yang jelas pada bagian tubuh di antara antena yang merasakan dan ujung kakinya. Sementara itu, punggung jenis ini berwarna hitam dengan garis putih mulai dari permukaan punggung kepala dan berlanjut di sepanjang rongga dada. Nyamuk ini memiliki kaki berwarna hitam dengan sisik putih pada setiap ruasnya, serta memiliki perut yang menyempit.
Nyamuk Aedes albopictus juga dikenal sebagai nyamuk macan Asia atau nyamuk hutan. Oleh karena nyamuk jenis ini yang mempunyai ciri khas barang putih pada kaki dan tubuhnya. Nyamuk ini disebut nyamuk macan karena tubuhnya yang terdapat belang yang menyerupai harimau. Nyamuk ini biasanya terbang dan mencari makan di siang hari, juga pada saat senja dan fajar. Nyamuk Aedes albopictus digigit manusia dan hewan peliharaan. Nyamuk ini dapat ditemukan di dalam dan di luar ruangan, tetapi lebih sering ditemukan di luar ruangan, serta dapat hidup di habitat alaminya, seperti tanaman dan lubang pada pohon. Selain itu, nyamuk ini juga dapat hidup pada habitat buatan, seperti wadah yang berisi air untuk meletakkan telurnya. Setelah 4 atau 5 hari mengisap darah, nyamuk Aedes albopictus betina akan meletakkan telurnya di permukaan air. Telur tersebut akan menetas menjadi larva ketika hujan turun. Lalu larva akan memakan organisme air, agar dan bagian dari hewan atau tanaman yang berada di dalam wadah air tersebut. Siklus hidupnya akan berlangsung selama 9 hari. Sementara itu, masa hidup nyamuk dewasa akan berlangsung selama 3 minggu. Ohnya, larva itu adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa, semisal larva kupu-kupu adalah ulat. Kedua jenis nyamuk ini, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus, membawa vitus tinggi. Penderita terkadang tidak mengalami tanda atau gejala infeksi demam berdarah tinggi. Biasanya gejala akan muncul dari 4 hingga 10 hari setelah digigit nyamuk. Penyakit ini bisa menyebabkan demam tinggi dengan 40 derajat Celcius dengan beberapa gejala yang diantaranya sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang atau sendi, merah muntah, sakit belakang mata, dan ruang kulit. Ruang kulit adalah perubahan warna pada kulit yang disebabkan oleh peradangan, terkadang bisa mengalami gatal-gatal, benjol, merah lupas, bersisik, dan iritasi. Kebanyakan diantaranya bisa pulih dalam waktu seminggu atau lebih. Dalam beberapa kasus, gejalanya memburuk dan dapat mengancam jiwa. Ini disebut demam berdarah tinggi parah. Demam berdarah yang parah terjadi ketika pengumuman darah menjadi rusak dan bocor. Kondisi ini akan menyebabkan jumlah sel lapan atau gumpalan atau plastik dalam aliran darah menjadi turun. Hal ini dapat menyebabkan pendarahan internal, kegagalan organ, dan bahkan kematian. Trombosit sendiri adalah bagian dari sel darah yang berperan dalam proses pembekuan. Saat ini bekerja dengan membukukan diri dan menghentikan pendarahan, sehingga seseorang tidak kehilangan banyak darah ketika terluka. Jadi trombosit merupakan jenis sel darah yang membantu proses pembekuan saat terjadi pendarahan. Tanda-tanda demam berdarah parah dan merupakan keadaan darurat dapat berkembang cepat. Tanda-tanda biasanya dimulai 1 atau 2 hari pertama setelah demam hilang, seperti sakit perut parah, muntah terus-menerus, pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, darah dalam tinja kotoran atau muntahan, pendarahan di bawah kulit yang terlihat seperti memar, pernafasan yang sulit atau cepat, kelelahan dan kegelisahan. Oleh karenanya, sampel darah diperlukan untuk memastikan bahwa penderita terinfeksi virus dengue ini, sehingga perlu perawatan di rumah sakit, penggantian cara dan elektrolit, penataan tekanan darah, dan transfusi darah untuk menghentikan darah yang hilang. Jadi, kapan harus ke dokter? Demam berdarah yang parah bila keadaan darurat dan dapat mengancam keselamatan jiwa. Bila kita mengalami salah satu dari tahapan yang sudah disebutkan tadi, seperti sakit perut yang parah, muntah, kesulitan bernafas, atau pendarahan dari gusi atau hidung, darah dalam urin, darah dalam kotoran atau muntahan. Ketiga, demam chikungunya. Chikungunya adalah infeksi virus yang ditandai dengan demam bagi resendi secara mendadak. Chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk ini adalah jenis nyamuk yang juga mengeluarkan penyakit dengan berdarah.
Seperti yang sudah kita bahas di yang kedua tadi, nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus mendapatkan virus chikungunya saat menggigit seseorang yang telah terinfeksi sebelumnya. Penularan terjadi bila orang lain digigit oleh nyamuk pembawa virus chikungunya. Jadi, virus chikungunya hanya menular melalui nyamuk dan tidak menyebar secara langsung. Chikungunya dapat menyerang siapa saja. Namun, resiko terserang penyakit ini lebih tinggi pada bayi baru lahir, kakek nenek usia 65 tahun ke atas, dan orang dengan kondisi seperti darah tinggi, kencing manis, serta penyakit jantung. Virus yang menyebabkan penyakit chikungunya ini membuat penyebabnya mengalami lumpuh yang dikenal dengan nama lumpuh ayu. Gejalanya sendiri ditandai dengan munculnya kondisi nyeri atau kaku seperti di pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki, dan bersendian. Gejala ini pun bisa berlangsung selama beberapa hari hingga berbulan-bulan lamanya. Chikungunya tidak menimbulkan gejala apapun pada awalnya. Akan tetapi, penderita mengalami gejala yang timbul sampai 3-7 hari setelah digigit oleh nyamuk pembawa virus ini. Gejala yang timbul tersebut umumnya dapat berupa demam hingga 39 derajat Celcius, ruam kemerahan, nyeri otot dan sendi, nyeri tulang, sendi bengkak, sakit kepala, lemas, dan mual. Pada umumnya gejala tadi akan membaik dalam 1-2 minggu dengan banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Namun, pada sebagian penderita, nyeri sendi dapat berlangsung hingga berbulan-bulan. Selain itu, meski sangat jarang, jika chikungunya yang parah juga bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Jadi, kapan harus ke dokter? Bila kita mengalami gejala seperti yang telah disebutkan tadi, atau mengalami gejala lain seperti gangguan penglihatan, nyeri perut, pendarahan, penurunan kesadaran, nyeri parah, dan sendi bengkak. Tes darah suka diperlukan untuk memastikan penyakit ini. Keempat, kaki gajah. Berbeda dengan penyakit demam berdarah tinggi atau DBD, atau malaria, atau chikungunya, yang hanya ditularkan oleh jenis nyamuk tertentu, penyakit kaki gajah dapat ditularkan oleh semua jenis nyamuk. Kaki gajah atau filariasis adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Tungkai sendiri merupakan bagian anggota gerak bawah dari pangkal paha hingga pergelangan kaki. Jadi, cacing ini menyerang pembuluh getah bening yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain tungkai, bagian tubuh lain seperti lengan dan dada juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala sehingga pengobatannya seringkali terlambat. Jadi, penyakit kaki gajah atau filariasis disebabkan oleh infeksi cacing jenis filaria di pembuluh getah bening. Cacing ini dapat menular melalui gigitan nyamuk. Meski menyerang pembuluh getah bening, cacing filaria juga beredar di pembuluh darah penderita kaki gajah. Jika penderita kaki gajah digigit oleh nyamuk cacing filaria, dapat terbawa bersama darah dan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh dan bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyebar pengarahan antar bening sehingga menyebabkan kaki gajah. Kulit di tungkai yang bengkak akan kering, menjadi lebih gelap, pecah-pecah, dan terkadang muncul luka. Tapi tungkai yang sudah mengalami pembengkakan dan perubahan kulit tidak dapat kembali seperti semula. Tes darah diperlukan untuk mengetahui apakah dapat cacing filaria dalam darah. Terkadang dokter akan memberikan obat cacing supaya cacing penyebab kaki gajah mati dan pembengkakan bening mereda serta airan bening kembali lancar. Nah, ternyata nyamuk adalah hewan yang sangat menakutkan, bukan? Menakutkan dalam arti kata penyakit yang bisa disebabkan dari gigitan nyamuk itu sendiri, mulai dari malaria,
demam berdarah tinggi atau DBD, chikungunya, hingga kaki gajah. Jadi, apakah solusinya supaya kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ini? Bagaimanapun, lebih baik mencegah daripada mencegah lebih murah. Tidak perlu keluar banyak biaya. Tidak kehilangan waktu kepanjangan karena dirawat. Tidak merasa sakit, sedih dan khawatir. Mencegah penularan ada pada diri sendiri dan keluarga juga membantu melindungi banyak orang lain di sekitar kita. Kita pasti akan merasa risih dengan keberadaan nyamuk di dalam rumah. Bunyi yang berisik dan sengatannya yang menyebalkan akan membuat tubuh kita terasa gatal. Kita pun harus mencari cara untuk mengusir nyamuk. Apalagi sengatan nyamuk bisa menyebabkan penyakit yang berbahaya. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi yang harus kita lakukan adalah semua hal tentang pencegahan sebelum terjangkit penyakit dari nyamuk ini. Berikut adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya, yang pertama, gunakan serai. Serai atau sereh merupakan salah satu bahan dapur yang dapat kita gunakan dengan aman untuk membasmi hewan kecil ini. Aroma pekat yang ditakuti nyamuk ini juga memiliki seguna manfaat positif bagi kita. Salah satunya adalah memancarkan aroma segar yang menenangkan pikiran kita dikala stres melanda. Cara memakainya juga mudah, yaitu cukup mematahkan beberapa batang serai dan letakkan pada lokasi yang banyak nyamuk. Jika ingin lebih praktis, kita dapat meminta papa mama untuk mencoba membuat minyak dalam kandungan serai yang aman dioleskan di tubuh. Kedua, gunakan ampas kopi. Ampas kopi memang terkenal ampuh sebagai pengusir serangga di rumah. Salah satunya diantaranya adalah nyamuk. Karena memiliki bau menyengat yang tidak disukai banyak serangga. Supaya ampas kopi tidak terbuang sia-sia, kita dapat meminta kepada papa mama untuk mencoba membakar ampas kopi dan menebarkannya di sekeliling ruangan. Ampas kopi yang dibakar ini akan membuat nyamuk kebingungan melacak kita. Ketiga, gunakan bawang putih. Kita hanya perlu meletakkan beberapa siung bawang putih di sudut rumah untuk membuat nyamuk pergi. Bisa juga kita meminta kepada papa mama untuk mencoba merebus bawang putih hingga mendidih. Kemudian tuangkan air rebusan di dalam botol penyemprot. Setelah itu kita bisa menyemprotkannya pada suatu tempat berkumpulnya nyamuk. Keempat, mengeringkan genangan air. Genangan air merupakan salah satu tempat terbaik untuk nyamuk berkembang biak. Tidak heran jika kita sering menemukan jentik-jentik pada area genangan air yang telah dibiarkan terlalu lama. Kita dapat menutup atau mengeringkan wadah yang berpotensi sebagai area kembang biak nyamuk, seperti pada bak mandi, ember, pot bunga, tempat sampah, dan sebagainya. Mengurangi habitat nyamuk dengan menutup atau mengeringkan dalaman air, sehingga kita dapat membantu menghilangkan populasi nyamuk dengan menghilangkan habitat tempat mereka bertelur, setidaknya seminggu sekali. Kelima, gunakan tanaman hias lavender. Tidak hanya memiliki bentuk yang cantik, tanaman hias lavender juga dapat dimanfaatkan sebagai pengusir nyamuk. Tanaman cantik berwarna ungu ini memang memiliki aroma yang menyengat. Cukup taruh tanaman lavender ke dalam pot, rumah kita akan menjadi lebih cantik dan terbebas dari nyamuk. Yang keenam, gunakan air humidifier. Air humidifier berfungsi untuk mengatur kelembapan udara di dalam ruangan. Apalagi sekarang ini telah hadir beragam minyak esensial yang dapat kita teteskan ke dalam air humidifier, dari minyak eukaliptus, lavender, tea tree, dan lain sebagainya. Pilihlah minyak dengan bau yang tidak terlalu menyengat, akan kita tidak merasa terganggu dengan bau wangi yang tersebut. Setelah itu, pastikan juga kita memilih minyak esensial dengan kualitas yang bagus tanpa campuran bahan kimia berlebih. Ketujuh, gunakan kelambu. Kita pasti sudah sangat akrab dengan kelambu. Cara yang satu ini telah menjadi cara turun-temurun dari papa mama kita. Kedelapan, gunakan minyak kayu manis. Minyak kayu manis terkenal dapat membasmi nyamuk berukuran besar dan telurnya. Kita dapat meminta kepada papa mama untuk mencoba
membuatnya. Dengan mencampurkan 120 ml air dengan 30 tetes atau 1 sendok teh minyak kayu manis ke dalam botol penyemprot. Kemudian, semprotkan cairan ini pada area sekitar rumah yang menjadi sarang nyamuk. Selain itu, kita juga dapat mengoleskan minyak kayu manis ke kulit. Tetapi, pastikan melakukan tes alergi dengan meletakkan 1 titik minyak di area pergelangan tangan kita ya. Bila menimbulkan iritasi kulit, maka kita dapat menggunakan cara lainnya. Kesembilan, bersihkan tumpukan baju kotor. Nyamuk menyukai bau badan khas dari kita. Tidak mengherankan bila kita sering melihat banyak nyamuk pada tumpukan baju kotor di rumah. Sebelum area ini menjadi bagi nyamuk, pastikan kita selalu menjaga kebersihan rumah agar tidak menimbulkan bau yang disukai nyamuk. Ke-10, gunakan alat elektronik pembasmi nyamuk. Tidak ada salahnya untuk mencoba menggunakan alat elektronik pembasmi nyamuk. Kita dapat meminta kepada papa mama untuk mencobanya. Ada 2 pilihan alat yang dapat digunakan, yaitu rakit nyamuk dan lampu UV. Cara penggunaannya juga praktis dan mudah. Cukup menyalakan dan mengibaskan raket ke arah nyamuk. Sedangkan untuk lampu UV cukup tancap dan lampu akan menyala untuk memancing nyamuk yang terbang ke area sekitar lampu. Kedua alat ini akan membuat keseruan listrik yang mematikan nyamuk. Jadi pastikan meletakkan alat elektronik ini jauh dari jangkauan kita maupun hewan peliharaan ya. Ke-11, hindari cat berwarna gelap dan lampu yang redup. Jangan memiliki kebiasaan mengunjungi area yang gelap. Oleh karena itu, sebaiknya hindari penggunaan gelap dan lampu kamar yang terlalu redup. Ada 3 warna yang tidak begitu disukai oleh nyamuk, yaitu putih, hijau, dan kuning kecoklatan. Ke-12, nyalakan kipas angin. Berbeda dengan AC, kipas angin dapat menghasilkan angin yang membuat nyamuk kesulitan untuk terbang mengintari ruangan. Meskipun tidak begitu efektif, tetapi cara ini dapat kita gunakan untuk mencegah nyamuk hinggap di kulit. Ke-13, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Cara untuk mengendalikan populasi jentik nyamuk berikutnya adalah dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Kita dapat memelihara jenis ikan tertentu seperti ikan cere, ikan gapi, ikan cupang, ikan nila merah, ikan kepala lima, dan ikan emas. Bukan hanya dapat mengendalikan populasi jentik nyamuk, tapi manfaat lain memelihara ikan juga bisa mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, dan manfaat lainnya. Ke-14, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang harmonis karena saling membantu dan antar sesama. Selain itu, gotong royong juga membuat pekerjaan yang dilakukan jauh lebih ringan dan mudah. Dalam hal pemberantasan nyamuk, karya dapat diwujudkan dalam bentuk kerja bakti. Kerja bakti terutama dalam memperbaiki saluran air yang tidak lancar. Itulah beberapa cara mengatasi nyamuk yang berkeliaran di sekitaran rumah. Jadi, kita juga bisa membasmi nyamuk tanpa perlu menggunakan obat nyamuk semprot yang berbahaya bagi kesehatan ya. Selain beberapa cara tadi, kita juga harus mengenakan pakaian pelindung, memakai baju lengan panjang, celana panjang, kaos kaki, dan sepatu saat kita pergi ke daerah yang dipenuhi nyamuk seperti saat berkemah. Nah, sampai di sini dulu ya video Hikari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!